Michael Koberger. Menuju ke Brian Koberger. Brian Christopher Koberger. Koaberg. Itu adalah ayah Brian Koberger dalam pesan suara setelah pembunuhan 4 mahasiswa Universitas Idaho. Itu adalah salah satu dari sekumpulan dokumen baru dari Universitas Negeri Washington, tempat Koberger belajar kriminologi. Dokumen-dokumen ini memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi di kampus setelah pembunuhan dan setelah penangkapan, serta bagaimana polisi sebenarnya sudah melihat mobil Koberger beberapa minggu sebelum dia ditangkap. Saya Angelette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Sebelum kita membahas tentang Brian Koberger, saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi yang saya suka dan sudah saya gunakan. Namanya Upside, dan aplikasi ini akan memberikan kamu cashback untuk barang-barang yang kamu beli setiap saat, seperti bensin, belanjaan, bahkan makanan bawa pulang. Caranya begini, kamu unduh Upside secara gratis. Kamu klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Kamu bayar seperti biasa dengan kartu kamu, lalu verifikasi pembelian tersebut. Dan kamu akan langsung melihat uang yang kamu dapatkan kembali di aplikasi itu. Jadi misalnya aku butuh isi bensin atau ingin pesan makanan untuk dibawa pulang suatu malam. Aku akan cari dulu penawaran dari Upside. Setelah aku belanja, uangnya langsung muncul di aplikasiku dan bisa aku transfer langsung ke rekening bankku. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR yang kamu lihat di layar, lalu gunakan kode promo kami CrimeFix untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon di tangki bensin pertamamu. Pada tanggal 13 November 2022, sebuah panggilan ke polisi di Moscow, Idaho mengubah segalanya. 4 mahasiswa Universitas Idaho ditemukan di sebuah rumah sewaan di King Road, tewas akibat ditusuk. Ini adalah jenis kejahatan yang akan mengejutkan orang-orang bahkan di kota besar sekalipun. Tapi ini terjadi di Moskow, sebuah kota kampus, tempat di mana orang-orang biasanya tidak mengunci pintu mereka. Namun, itu semua akan berubah. Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin, dan Zaina Cornodo telah pergi menonton pertandingan sepak bola besar sehari sebelumnya, berpesta, nongkrong, melakukan apa yang biasa dilakukan anak-anak kuliahan. Beberapa jam kemudian, mereka tewas, ditikam di tempat tidur mereka. Zana sebenarnya sempat berjuang untuk hidupnya. Dia ditikam lebih dari 40 kali. Pencarian terhadap pembunuh pun dimulai. Waktu sangatlah penting. Tak ada yang tahu pada hari-hari awal penyelidikan bahwa si pembunuh ternyata hanya berjarak beberapa mil saja, sedang belajar di Washington State University di seberang perbatasan negara bagian di Pullman. Namanya Brian Koberger. Dia adalah mahasiswa PhD di bidang kriminologi, bahkan menjadi asisten dosen, dan dia berjalan di lorong-lorong WSU seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sejak Desember 2022, kami telah beberapa kali meminta catatan dari WSU, menelusuri masa Brian Koberger di sana, dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang dia lakukan, serta apakah pihak administrasi kampus sama sekali mencurigai sesuatu. WSU baru-baru ini memberikan kami kumpulan catatan baru. Beberapa di antaranya berisi hal-hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya, seperti informasi tentang 2 petugas yang mengenali Elantra putih miliknya berdasarkan buletin polisi hanya beberapa minggu setelah pembunuhan itu. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Sepertinya itu adalah kesempatan besar yang terlewatkan, tetapi juga ada diskusi internal tentang pembunuhan tersebut dan kekhawatiran dari orang tua mahasiswa bahwa ada seorang pembunuh yang masih berkeliaran. Dan universitas, menurut salah satu orang tua, sebenarnya tidak banyak memberikan informasi tentang hal itu. Saya akan membahas semua ini, tapi pertama-tama, mari kita kembali ke awal mula. Saat itu tanggal 13 November 2022, tepat sebelum tengah hari. Sebuah panggilan 911 masuk dari teman sekamar Maddie, Kaylee, dan Zana. Seorang petugas polisi di Moskow mendatangi rumah di King Road. Apa yang kamu ingat telah kamu lihat? Aku ingat aku sedang di kamarku dan mencoba tidur. Lalu aku mendengar Kaylee yang kemudian pacarnya membawanya pergi dengan cepat. Yang mana kamarmu? Kaylee? Yang mana kamarmu? Oh. Kamu ada di kamar itu? Kamarku, bukan kamar Zana. Kamarku. Dan kamarmu adalah yang di sini. Aku rasa itu kamarmu di lantai 2. Oke. Ya aku dengar dia naik ke atas. Aku pikir, oke, aku mau tidur sekarang karena dia naik ke atas.
Kaylee dan anjingnya, Murphy. Dan naik ke atas sampai paling atas. Iya, disitulah kamarnya berada. Oke. Dan akhirnya, saat berjalan ke kamarnya, aku mendengar dia berteriak dan dia lari turun karena dia melihat seseorang. Aku cukup yakin itu yang dia katakan. Dia bilang, ada seseorang di sini. Dan dia berteriak, lalu langsung lari turun. Dan aku memanggil namanya. Aku langsung melompat dan mengunci pintuku karena aku sangat ketakutan. Lalu aku mendengar seseorang di kamar mandi, dan aku mendengar dia menangis. Aku juga mendengar seorang pria berkata, "Kamu akan baik-baik saja, aku akan membantumu." Dan aku terus memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab. Lalu aku membuka pintu sebentar, dan aku melihat pria itu. Dan dia tidak terlalu tinggi, tapi dia mengenakan pakaian serba hitam, dan memakai masker yang menutupi dahinya dan mulutnya. Dan aku mengunci pintu, lalu menelpon. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ini benar-benar mengerikan. Jam 4 pagi. Iya. Baiklah, coba deskripsikan pria yang kamu lihat. Menurutku, dia tidak jauh lebih tinggi dariku. Dan aku tidak benar-benar bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku hampir yakin dia memakai pakaian serba hitam. Dan dia memakai masker yang menutupi dahinya dan mulutnya. Dan dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Sama sekali, aku hanya menutup pintu dan menguncinya. Dia tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan. Dan aku pikir dia keluar lewat pintu samping, pintu geser di dapur yang menuju ke halaman belakang. Tidak ada yang tahu saat itu, tapi orang yang berpakaian serba hitam itu ternyata adalah mahasiswa PhD Universitas Negeri Washington, Brian Koberger. Selfie-selfie dirinya yang mengenakan pakaian serba hitam ini kemudian diambil dari ponselnya. Kurang dari 3 jam setelah mengetahui tentang pembunuhan itu, Kepala Polisi WSU Gary Jenkins langsung menghubungi Kepala Polisi Moskow. Jenkins menulis dalam pesan teks, "Saya baru sadar saya tidak punya nomor ponsel Tyson. Jadi jika Anda atau Tyson bisa menelpon saya akan sangat menghargainya." Tyson adalah salah satu pejabat tinggi di departemen tersebut. Fry dan Jenkins tetap berkomunikasi selama penyelidikan berlangsung. Pada pukul 3 sore itu Kepala Jenkins sedang bertukar pesan dengan seseorang di WSU tentang menyampaikan peringatan kepada mahasiswa dan staf untuk memberitahu mereka tentang pembunuhan di Moskow. Peringatan teks tersebut menyatakan Departemen Kepolisian Moskow sedang menyelidiki kasus pembunuhan di dekat kampus Universitas Idaho, tidak mengetahui adanya ancaman terhadap komunitas WSU Pullman. Sekarang, orang itu, Jason Sampson, kemudian mempertanyakan informasi yang mereka sampaikan kepada komunitas WSU, tepat setelah pukul 6 sore. Pada 13 November, Sampson menulis kepada Kepala Jenkins, kedua situs sudah diperbarui. Pertanyaan, berdasarkan apa yang saya baca, mengapa hal ini dianggap bukan ancaman yang sedang berlangsung? Apakah itu berarti kejadian ini tidak tampak acak jika kita mengetahui buktinya? Hanya ingin tahu saja. Kepala Jenkins menjawab, ya, memang seperti itu. Sampson membalas, itu hanya untuk pemahaman pribadi, saya tidak butuh detailnya, hanya mencoba memahami logika di balik cara kita menyampaikan pesan. Kepala Jenkins kemudian menulis, saya sendiri tidak tahu banyak, saya harus mengandalkan kontak saya di kepolisian Moskow untuk memberikan informasi yang akurat. Sementara semua ini terjadi, Brian Koberger, seperti yang kini kita tahu, telah pergi ke Costco dan sebuah toko kelontong pada hari itu. Pada tanggal 16 November, 3 hari setelah pembunuhan itu, Kepala Jenkins menulis surat kepada para mahasiswa dan staf di WSU. Surat itu berbunyi, kepada komunitas kampus Washington State University Pullman, kematian 4 mahasiswa University of Idaho akhir pekan lalu telah mengejutkan dan membuat komunitas WSU berduka. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan aktif oleh Departemen Kepolisian Moskow, hanya sedikit detail yang telah dirilis tentang bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, serta siapa yang melakukan tindakan mengerikan ini. Jika ada ancaman terhadap masyarakat, Departemen kami dan Departemen Kepolisian Moskow akan secara proaktif memperingatkan masyarakat. Namun, saya telah mendapat jaminan dari Departemen Kepolisian Moskow bahwa berdasarkan informasi dari penyelidikan awal mereka, para penyelidik meyakini bahwa ini adalah serangan terisolasi dan terarah, serta tidak ada ancaman langsung terhadap masyarakat secara umum. Sekarang, surat ini dibuat 3 hari setelah penyelidikan dimulai, dan berdasarkan peninjauan saya atas semua laporan polisi dari Kepolisian Moskow, mereka belum memiliki tersangka. Mereka sedang menyelidiki beberapa orang, seperti yang akan dilakukan oleh departemen manapun. Hanya ada 1 tersangka utama yang mereka temukan, dan orang tersebut kemudian dikesampingkan sebagai tersangka setelah tes DNA. Sementara itu, selama waktu itu, Brian Koberger masih berkeliaran di WSU.
Dan setelah Brian Koberger mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman, para penyelidik mengatakan mereka tidak dapat menemukan hubungan apapun antara dirinya dan para korban. Dan mereka masih belum tahu mengapa dia menargetkan rumah di King Road itu. 9 hari setelah pembunuhan itu, seorang orang tua yang khawatir menulis surat kepada WSU dengan beberapa pertanyaan. Ibu itu menulis, saya memiliki 4 pertanyaan yang membutuhkan jawaban secepatnya agar dapat membuat keputusan terbaik demi keselamatan putri kami. Nomor 1, apa rencana pencegahan WSU untuk para mahasiswa WSU? Nomor 2, apa rencana keselamatan baru dari WSU selain hanya mengangkat pandangan saat berjalan dan tetap waspada? Nomor 3, pilihan apa yang dimiliki mahasiswa dengan WSU untuk melanjutkan semester jika kami merasa tidak aman bagi mahasiswa kami untuk berada di sana? Dan nomor 4, bagaimana WSU menganggap kampus atau Pullman aman ketika polisi sudah secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin keselamatan siapapun di Pulse? Terakhir, dengan kejadian ini kemarin, tampaknya situasinya terus memburuk dalam hal keamanan. Apa pendapat WSU? Sebagai orang tua, kami belum melihat banyak komunikasi dari WSU. Kami tidak merasa bahwa perbedaan 5 menit atau 5 mil antara kampus membuat yang satu aman dan yang lain tidak. Universitas Idaho merilis setiap hari apa yang mereka lakukan untuk mahasiswa dan keluarga mereka. Kami di Boise sedang diwawancarai oleh media tentang apakah kami akan membiarkan anak-anak kami kembali. Sulit mengambil keputusan saat WSU tidak memberikan informasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab. Saya berharap bisa mendengar kabar dari Anda sebelum hari Sabtu saat putri kami seharusnya kembali. Saya menghargai waktu Anda dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Email tersebut diteruskan ke seorang administrator untuk ditangani, dan itu bukan satu-satunya komunikasi yang diterima WSU. Berikut adalah pesan suara. Saya tidak ingin dia kembali ke Universitas Negeri Washington pada semester ini karena situasi di Moskow. Dan bisakah Anda menelpon saya kembali? Nama saya adalah... Tersangka belum ditangkap dan putri saya sedang tinggal di rumah sewaan bersama 5 gadis lainnya. Dan apa saja opsi kami untuk menyelesaikan semester di rumah? Saya benar-benar tidak merasa aman. Dan aku ingin pergi bersamanya, tapi aku tidak bisa. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Dan ini satu-satunya nomor yang bisa kupikirkan. Terima kasih banyak. Dan tolong hubungi aku kembali. Sekarang kita tidak tahu tanggal pesan suara itu ditinggalkan, tapi pasti sebelum liburan Natal. Menjelang akhir November, polisi mendapat petunjuk rekaman video mobil putih yang berkeliaran di sekitar lingkungan King Road pada saat pembunuhan terjadi. FBI mengidentifikasinya sebagai Hyundai Elantra putih antara tahun 2011 dan 2013. Faktanya, 2 minggu setelah pembunuhan, buletin pencarian ini dikirimkan ke polisi WSU, polisi Moskow, dan polisi Pullman meminta petugas untuk mencari Hyundai Elantra putih tersebut. Dokumen itu diberi tanda khusus penegak hukum, jangan disebarluaskan dan jangan menghentikan kendaraan atau menghubungi pengemudinya. Polisi Moskow tidak merilis informasi itu ke publik sampai tanggal 6 Desember. Namun, mereka mengirimkannya ke lembaga penegak hukum sebagai buletin rahasia yang mengatakan, hubungi kami jika Anda melihat kendaraan itu. Catatan dari WSU ini menunjukkan bahwa universitas memiliki informasi kendaraan Brian Koberger dalam arsip mereka. Bahkan, hanya dalam beberapa jam setelah menerima buletin itu, 2 petugas WSU telah mencarinya. Setelah penangkapan Koberger, Kopral Polisi Moskow Brett Payne menulis dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa petugas polisi Universitas Negeri Washington Daniel Tiango mencari Elantra putih yang terdaftar di WSU sebagai hasil dari pencarian tersebut. Dia menemukan sebuah Elantra putih tahun 2015 dengan plat nomor Pennsylvania. Kendaraan ini terdaftar atas nama Brian Koberger. Tapi ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang ini, karena bukan hanya Tiango yang mencari kendaraan ini dan menemukannya, kita juga tahu ada petugas lain yang benar-benar pergi ke kompleks apartemen dan melihat langsung kendaraan itu. Dia melihatnya, tapi tidak satupun dari mereka yang menelpon polisi Moskow untuk melaporkannya. Saya bertanya kepada Kepala Jenkins tentang hal ini pada Juli 2025. Silahkan lihat. Sebuah buletin pencarian dikeluarkan pada bulan November.
beberapa minggu setelah pembunuhan itu, hanya untuk penegak hukum. Dan ada beberapa petugas Universitas Negeri Washington yang benar-benar memperhatikan bahwa ada sebuah Hyundai Elantra putih milik Brian Koberger di kampus. Tahun mobil itu berbeda dari yang mereka cari. Tapi, bisakah kamu jelaskan kepada saya apa yang terjadi dengan itu? Karena itu disebutkan dalam affidavit probable cause. Tapi, saya merasa ada banyak kebingungan tentang itu karena orang-orang berpikir, oh mereka sudah memperhatikannya sejak awal. Tapi sebenarnya bukan begitu keadaannya menurut saya. Karena kamu tahu, mereka baru membuat pengumuman pencarian itu secara publik pada tanggal 7 Desember. Benar. Pengumuman pencarian yang kami terima, menurut saya, sama persis dengan yang akhirnya diumumkan ke publik. Tapi ini terjadi pada tanggal 28 November. Mereka mengirimkan pengumuman pencarian ke lembaga penegak hukum setempat dengan kendaraan yang menjadi perhatian, dan mereka tandai sebagai informasi khusus penegak hukum. Artinya, kami tidak boleh membagikannya di luar komunitas penegak hukum. Dan deskripsi kendaraannya adalah Hyundai Elantra putih antara tahun 2011 hingga 2013. Dan salah satu petugas kami, dalam waktu 16 jam setelah menerima informasi itu, Bolo sedang memeriksa database parkir kami yang mencakup informasi tentang kendaraan yang memiliki izin parkir atau yang membayar untuk parkir di kampus. Dan menemukan sebuah Hyundai Elantra putih dengan plat Pennsylvania terdaftar atas nama Brian Koberger, tetapi itu adalah tahun 2015. Jadi Bolo sangat spesifik tentang merek kendaraan, model kendaraan, tahun kendaraan, dan warnanya. Jadi dia tidak mengirimkan itu sebagai tip. Dan kemudian itu terjadi saat shift malam. Lalu saat shift siang, salah satu petugas kami sedang berkeliling dan melihat kendaraan yang sama diparkir di perumahan mahasiswa pasca sarjana. Dan sekali lagi, itu tidak sesuai dengan parameter tanggal yang ditentukan. Jadi, kedua petugas itu akhirnya tidak mengirimkan informasi tersebut ke kepolisian Moskow karena adanya perbedaan tanggal atau perbedaan tahun model kendaraan. Itu benar, ya, informasi itu tidak dikirimkan ke saluran pelaporan mereka. Jadi petugas Tiango dan Sersan Whitman, mereka menemukan sebuah Hyundai Elantra putih milik Koberger di kampus 2 minggu setelah pembunuhan itu, dan mereka tidak melaporkannya. Jika mereka melaporkannya ke kepolisian Moskow, ada kemungkinan Koberger bisa diidentifikasi sebagai kemungkinan tersangka jauh lebih awal daripada tanggal 19 Desember, saat namanya muncul dari hasil tes genealogi genetik FBI. Saya baru-baru ini menanyakan hal ini kepada Chris McDonough, pembawa acara Interview Room. Saya rasa kita sudah membicarakannya hangat di acara sebelumnya bersamamu. Menurut pendapat saya, itu adalah kesalahan besar dalam penyelidikan. Dan itu bukan hanya kesalahan dalam hal, ya, kita tidak melaporkannya. Oke. Para petugas sudah melakukan tugas mereka. Mereka menemukan mobilnya. Mereka pergi ke mobil itu. Seseorang membuat keputusan dari atasan yang mengatakan, ya, jangan hubungi pemilik mobil itu. Dan kemudian mereka mengaitkan keputusan itu dengan, menurut pendapat saya, alasan yang tidak masuk akal, yaitu, oh, itu tahunnya salah. Oke, ya baiklah. Lalu apa yang benar dari BOL itu? Kita sedang mencari Hyundai putih. Di daerah itu, apa saja di daerah itu, sekitar waktu potensial terjadinya kejahatan. Kita harus menganggap bahwa Universitas Negeri Washington juga tidak mencari rekaman video tentang mobil itu pada malam terjadinya kejahatan dalam email tersebut. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh kepala polisi menurut pendapat saya? Dia tahu mereka tidak hanya membuat kesalahan besar, tapi mereka juga gagal karena mereka seharusnya bisa. Dan saya benci mengatakan ini tentang penegak hukum manapun. Kamu tahu saya mendukung polisi ketika kita benar, dan saya juga akan mengatakan jika kita salah. Oke, itu tanggung jawab kita kepada publik, dan kepala polisi ini punya kewajiban kepada publik dan keluarga untuk mengatakan, kamu tahu apa? Kita tidak hanya membuat kesalahan, kamu benar.
Kita seharusnya pergi dan mengetuk pintu pria itu yang terdaftar sebagai pemilik kendaraan tersebut dan tinggal di kompleks apartemen itu. Karena semoga tidak terjadi setelah malam itu. Kalau dia membunuh orang lain, kepala polisi itu pasti akan benar-benar mendapat masalah besar dalam jangka panjang. Jadi seseorang membuat keputusan pimpinan dan berkata, oke, kamu sudah menemukan mobilnya. Kamu sudah menemukan mobil yang ciri-cirinya cocok. Ya, warnanya putih. Ya, di mana mobilnya? Mobilnya ada di sini. Oke, cari tahu siapa pemiliknya, wawancarai orang itu, dan kirimkan ke Moskow. Itu adalah protokol yang sesuai. Kita tahu bahwa setelah pembunuhan itu, Brian Kohberger membersihkan mobilnya dengan sangat teliti dan mobil itu dibongkar oleh FBI untuk diproses. Namun mereka tidak menemukan DNA milik para korban di dalamnya. Jadi mungkin ada waktu berharga yang terbuang di sana. Setelah penangkapan Kohberger pada 30 Desember 2022, Kepala Jenkins mengirimkan email tentang penyebutan para petugas dalam afidavit tersebut. Email tersebut menyatakan, affidavit itu menggambarkan kerja luar biasa yang dilakukan petugas Tianggo dan Sersan Whitman dalam melacak kendaraan yang diduga milik tersangka yang ternyata memang merupakan kendaraan tersangka. Perlu dicatat bahwa garis waktu untuk menemukan kendaraan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam afidavit itu. Afidavit tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah itu diminta untuk mencari kendaraan tersangka pada tanggal 25 November, padahal sebenarnya mereka baru meminta hal itu pada pagi hari tanggal 28 November. Tak lama setelah menerima email dari kepolisian Moskow, saya langsung mengirimkan email dengan deskripsi kendaraan tersebut. Pada tanggal 28 November pukul 08.24 dan Tianggo memeriksa plat nomor Kohberger pada tanggal 29 November pukul 00.28 sekitar 16 jam kemudian, bukan 3 hari. Dan Sersan Whitman mengamati kendaraan tersebut di kompleks apartemen Kohberger pada pukul 00.58 tanggal 29 November. Kerja yang luar biasa. Jenkins kemudian membicarakan bagaimana dia telah bekerja sama dengan semua departemen di komunitas WSU untuk bekerja dengan mahasiswa dan staf guna membantu mereka dengan apapun yang mereka butuhkan. Dia kemudian menulis, dari sudut pandang WSUPD, kami memberikan jaminan bahwa kami ada di sini untuk keselamatan mereka dan kami siap membantu mereka dengan segala ancaman atau gangguan yang dirasakan, termasuk pelecehan dari pers. Saat kita beralih dari tahun 2022 ke 2023, saya meminta kalian semua untuk merenungkan kembali tahun lalu dan mengingat masa-masa sulit yang telah dilalui departemen ini. Lalu lihatlah di mana posisi kita sekarang. Kalian semua telah membuktikan diri sebagai orang-orang yang tangguh dan berkomitmen pada profesi kalian, pada WSU dan pada WSUPD. Sekarang kita semua harus memanfaatkan peluang yang dapat mengubah cara orang lain memandang WSUPD. Kesulitan di masa lalu tidak akan mendefinisikan kita. Karya luar biasa dari Tianggo dan Whitman lah yang membuat WSUPD dipandang baik di tingkat nasional. Inilah kerja profesional dan disiplin dari anggota tim SWAT regional yang melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Sekali lagi, sangat mungkin bahwa Kohberger bisa saja diidentifikasi sebagai tersangka pada akhir November jika para petugas itu melaporkan informasi tentang Elantra, meskipun ada perbedaan tahun modelnya. Beberapa jam setelah penangkapan Kohberger di Pennsylvania pada 30 Desember 2022, Asisten Wakil Presiden Sementara Urusan Kemahasiswaan WSU menulis surat ini untuk memberitahu Kohberger bahwa WSU mengeluarkan skorsing darurat. Jennifer Hyatt menulis bahwa dia memberlakukan skorsing darurat karena Kohberger telah didakwa membunuh Kaylee Gonzalez, Maddie Mogen, Zana Kernodle, dan Ethan Chapin, dan memang telah ditangkap pada pagi hari itu. Hyatt mengatakan bahwa didakwa atas kejahatan-kejahatan ini jelas merupakan pelanggaran standar perilaku bagi mahasiswa WSU karena tuduhan tersebut melibatkan penyalahgunaan terhadap orang lain atau mengganggu atau mengintervensi universitas, komunitas, dan pelanggaran hukum. Hyatt menulis bahwa Kohberger memiliki waktu 10 hari untuk menantang keputusan tersebut, tetapi kita tahu itu tidak terjadi karena dia sedang berada di penjara. Pada tanggal yang sama dan dengan surat itu, Kohberger diberitahu bahwa dia dilarang kembali ke kampus. Kepala Polisi Jenkins menulis dalam surat larangan memasuki area kampus. Peringatan ini untuk memberitahukan bahwa Anda telah dilarang memasuki semua area kampus Universitas Negeri Washington. Ini mencakup semua gedung, trotoar, lorong terbuka, halaman, jalan akses, dan tempat parkir, serta properti kampus Universitas Negeri Washington lainnya.
Peringatan ini berlaku segera dan akan tetap berlaku sampai tuduhan pelanggaran tata tertib mahasiswa yang masih diproses telah diselesaikan dan Anda telah diberikan izin secara tertulis untuk kembali ke kampus. Setelah penangkapan Koberger, ayahnya Michael sebenarnya menelpon universitas untuk menanyakan tentang apartemen putranya. Silakan dengarkan. Michael Koberger, Lieutenant Brian Koberger, Brian Christopher Koberger, Koberger. Nomor telepon rumah kami di sini adalah Brian pernah tinggal di sana. Yang ingin saya ketahui adalah tentang apartemennya dan statusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu, saya mengerti. Jika Anda bisa mengarahkan kami, ponsel Brian tidak dapat diakses. Anda tidak bisa mengaksesnya ataupun emailnya. Sekarang, setelah penangkapan, ada juga kekhawatiran bahwa Brian Koberger mungkin masih memiliki kunci gedung-gedung di kampus. Chief Jenkins percaya bahwa kunci-kunci itu ada di apartemen Koberger dan dia akan mencoba mencari cara terbaik untuk mengambil kembali kunci-kunci tersebut. Sebuah foto kunci yang seharusnya dimiliki Koberger disertakan dalam sebuah email. Catatan dari WSU juga menunjukkan sebuah email yang dikirimkan kepada komunitas sekolah pada Januari 2023. Email tersebut menyatakan beberapa bulan terakhir telah menjadi masa yang sulit dan pengumuman penangkapan Brian Christopher Koberger, mantan mahasiswa doktoral di WSU, sebagai tersangka dalam kematian 4 mahasiswa Universitas Idaho telah mengejutkan komunitas kita. Pertama-tama, saya ingin kembali menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman-teman Ethan, Kaylee, Madison, dan Zana. Kehilangan besar atas nyawa muda ini telah membuat kita semua sangat berduka. Saya mendorong seluruh dosen, staf, dan mahasiswa kami untuk memanfaatkan sumber daya dukungan yang tersedia bagi Anda yang tercantum di akhir email ini. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesejahteraan seorang mahasiswa, silahkan bagikan informasi tersebut kepada Student Care Network. Saya berharap hari-hari dan minggu-minggu mendatang akan memberikan kita semua jawaban dan informasi tambahan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden ini. Dalam beberapa minggu ke depan, saya memperkirakan banyak anggota keluarga Cougar kita, terutama mereka yang mengenal Tuan Koberger, mungkin akan dihubungi oleh penegak hukum, media, dan warga yang peduli. Saya sangat menganjurkan semua orang untuk bekerja sama dengan proses investigasi sebisa mungkin. Email tersebut juga mendorong agar petunjuk dan informasi dibagikan kepada Departemen Kepolisian Moskow. Polisi mewawancarai dosen, mahasiswa, dan staf di WSU yang pernah bekerja dengan Koberger. Mereka mengetahui bahwa dia sering berbicara tentang bidang studinya, yaitu pembobolan bermotif seksual. Dia juga membicarakan tentang Ted Bundy dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan di Moskow pasti cukup lihai. Catatan investigasi menunjukkan bahwa WSU telah menerima 13 keluhan tentang Koberger yang membuat para mahasiswa merasa tidak nyaman, terutama para wanita. Keluarga dari keempat korban sekarang menggugat WSU atas kematian akibat kelalaian. WSU telah membantah melakukan kesalahan apapun dalam gugatan tersebut. Brian Koberger sedang menjalani 4 hukuman seumur hidup berturut-turut atas pembunuhan Maddie, Kaylee, Ethan, dan Zana di Lembaga Pemasyarakatan dengan Keamanan Maksimum di Idaho setelah ia mengaku bersalah pada Juli 2025. Dan itulah akhir episode Law and Crime kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini di kesempatan berikutnya.